Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu juga, ya, bedah buku. Nah, yaitu bedah buku Taman Iskandar Muda, menembus masa jejak langkah tim menuju global. Ya, acara ini akan dipandu oleh seorang moderator. Alma sudah tahu siapa yang akan memandu acara ini? Bapak Profesor Bakhtiar Ali. Oh, udah tahu rupanya ya. Beliau saat ini adalah sebagai Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ya, berkantornya di komplek ini juga rupanya. Ya, bukan orang asing bagi lingkungan ini. Kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Mufakat. Beliau juga adalah pakar senior Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Mesir pada saat Presiden kelima berkuasa. Nah, hadirin sekalian, kita undang moderator kita yang kita banggakan, Bapak Profesor Dr. Bakhtiar Ali, MA. Baik, ini dia acara yang ditunggu-tunggu, yaitu bedah buku Taman Iskandar Muda menembus masa, jejak langkah Taman Iskandar Muda menuju global. Kepada Bapak Profesor Bakhtiar Ali selaku moderator, dipersilakan. Sebelum saya mulai, saya undang Pak Safli juga kan? Pak Teguh Safli, Pak Surya Dharma, Pak Mustafa Abu Bakar. Kepada Ibu Cut Latifah Thaib, dipersilakan untuk bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada sore ini, Ibu. Kita syukur dan bergembira bahwa setelah kita menerima tadi begitu banyak penghargaan dari pimpinan Taman Iskandar Muda dan begitu banyak apresiasi yang diberikan kepada mereka yang selama ini berjasa untuk Taman Iskandar Muda, dan itu luar biasa. Jadi ada orang yang selama ini sudah banyak berbuat, sepertinya terlupakan. Maka dengan pemberian penghargaan tadi, itu membuat satu hiburan yang luar biasa, dan itu merupakan kenangan yang tidak terlupakan. Hadirin yang saya muliakan, dalam program kita hari ini, dijadwalkan kita akan selesai pada jam 5 sore. Betul. Jadi boleh saja kita telat memulai, tapi kita berusaha tepat mengakhiri. Jadi kita melaksanakan ini dengan semangat proklamasi, diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan cakalang. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele supaya kita cepat pulang. Nah, jadi saya pikir saya akan strictly untuk itu. Maka nanti kalau ada yang menanggapi, yang berbicara terlalu bertele-tele, maka saya segera memberikan bunga kuning. Kalau beliau juga belum paham, mungkin dianggap ini antara kuning bukan kuning, saya kasih betul-betul warna kuning betul. Ini yang kuning. Kalau terus bicara begitu, maka dia harus berhenti. Sebelum dia berhenti, saya kasih warna pink. Warna pink. Supaya dia siap-siap untuk berhenti. Kalau tetap juga tidak berhenti, saya kasih warna merah. Kalau juga masih bandel tidak berhenti, saya minta para hadirin untuk tepuk tangan yang gemeriah. Sehingga dia malu begitu. Caranya begitu. Tepuk tangan sampai dia betul-betul berhenti. Nah, jadi ini penting. Sebab kalau saya pakai, katakan, Ibu udah cukup, merusak konsentrasi. Jadi orang lagi bicara, diingatkan nggak bagus. Secara etika juga nggak baik. Nah, jadi oleh karena itu, cukuplah, biarlah bunga yang berbicara. Lass die Blumen sprechen. Jadi bunga yang berbicara. Kita walaupun jumlah yang di sini tidak sebanyak tadi, tapi karena ini Zoom, makanya ini bisa dipantau di seluruh dunia. Jadi dari catatan yang ada, di luar dugaan kita, ternyata antusiasme masyarakat Aceh diaspora ini luar biasa. Ini mendekati ribuan orang yang mengikuti dari Australia, dari Jerman, dari Belanda. Jadi dahsyat betul. Itu tandanya kerinduan terhadap Aceh. Makanya kita juga sebagai narasumber di sini, sebaik-baiknya menyampaikan hal-hal yang jelas, clear. Jangan nanti waktu kita bicara membingungkan mereka. Jadi saya minta supaya sebagai pakar public speaking, komunikasi, kalau Anda berbicara, Anda harus berpikir dulu apa yang mau diomongin. Kalau tidak, nanti akan terjadi noise.
kita memulai. Saya persilahkan tuan rumah kita pada hari ini, ketua umum kita pada hari ini, dan masih ada hari-hari esok, yaitu Pak Dr. Suwiradharma. Bapak di sini juga adalah sebagai penulisnya. Jadi Bapak harus bertanggung jawab, mengapa Bapak tulis itu buku. Orang-orang lagi susah ini, apa Bapak paksa untuk baca buku Bapak? Nah, jadi makanya, ya, jadi Bapak dulu, seperti saya katakan, ya kita bicara 10-15 menit lah, ya kan? Bisa feeling aja. Dan kemudian setelah itu berikutnya adalah yang paling senior di sini ketua Taman Iskandar Muda adalah Pak Dr. Insur Abu Bakar. Saya persilakan Bapak bicara. Sebenarnya Pak Teguh Safli. Pak Teguh Safli, kemudian Ibu Latifah yang ya, sebenarnya first lady dulu. Tapi kali ini kita balik, first lady itu yang terakhir, supaya ketika orang sebal sama pembicara laki-laki, maka yang perempuan bisa memberikan hiburan buat kita, ya kan? Jadi itu dia. Baiklah, saya persilakan Pak Suwiradharma. Ya, Bapak. Baik. Mohon izin Pak Mus. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sudah diperintah pakar komunikasi susah kita berbicara. Tadinya kami berpikir bicara sesuai dengan urut kacang ini, ya. Tapi rupanya nggak begitu. Memang betul juga Pak. Ya, Profesor itu betul juga. Jadi sampai buku ini jadi ini kan pasti ada filosofinya. Kenapa buku ini menjadi begini? Tapi ini seperti yang saya uraikan tadi bahwa ini adalah proses panjang dari Pak Mus, kemudian Pak Safli, dan kemudian terakhir turun ke saya. Dulu buku ini judulnya tidak begini, Pak. Judulnya itu ada 2 topik yang sebetulnya dirangkai menjadi satu. Diaspora Aceh, ya, titik 2, diaspora Aceh pergelutan, ya, pergelutan diaspora Aceh menuju global. Tetapi setelah kami diskusi dengan Pak Mus, dengan Pak Safli, kenapa dulu buku ini diperlukan dan sebagainya, Pak Mus bilang, jangan satu buku Pak Surya, lebih bagus ini dipisah. Tadinya semua dokumen itu sudah dalam satu. Ya. Kemudian setelah dipisah ternyata masih cukup banyak. Akhirnya jadilah buku yang pertama itu adalah Diaspora Aceh Melintas Jagat, yang sudah kita launching tahun lalu itu, yang kemudian melahirkan organisasi Diaspora Aceh, Diaspora Global Aceh. Ya. Itu ide awal. Dan kemudian buku yang kedua yang belum lengkap itu menjadi riwayat, ya lebih banyak kepada riwayat sejarah dari Taman Iskandar Muda. Kalau dulu itu kita gabung, ada pergerakan orang-orang yang ada di Aceh, pindah ke Jakarta dan sebagainya. Kemudian bagaimana, kenapa mereka pindah, ya, baik menjelang kemerdekaan, pada masa kemerdekaan, setelah kemerdekaan dan sebagainya. Tetapi setelah kita pisah begini, ini ternyata tidak gampang juga untuk membuat buku ini menjadi apa ya, menjadi lebih singkat gitu ya. Ternyata tidak mudah karena terlalu banyak cerita yang dibuat oleh tokoh-tokoh kita, baik pada saat mendirikan, pada saat pergolakan di awal masa mengisi kemerdekaan tahun 50-an, kemudian pergolakan pada masa DITII, yang itu semua berpengaruh kepada kegiatan Taman Iskandar Muda. Nah, karena itu tidak bisa disingkatkan sedemikian rupa, akhirnya jadilah sebuah riwayat dan sejarah urut gitu, mulai dari tahun 50 sampai kepada tahun terakhir 2021, masa kepengurusan kami. Dan buku ini juga sudah melalui 2 editan. Diedit yang pertama adalah tim penyusun buku, kemudian ditambah dengan editor dari Taman Iskandar Muda, itu yang terdiri dari
Ada Dr. Umaymah Wahid, terima kasih ya. Masuk di dalamnya, kemudian ada Said Rulam Fauzi, kemudian ada Syahrul dan saya sendiri sebagai penulisnya. Setelah kita lihat konsultasi lagi, ini selalu dikonsultasikan dengan Pak Mustafa, Pak Safli. Pak Mustafa usul ini sebaiknya diedit juga oleh editor yang independen, bukan orang Taman Iskandar Muda. Muncullah siapa namanya Pak? Dari Urip. Muncullah Urip ya untuk mengedit ulang. Nah, ini adalah hasil edit ulang yang kemudian termasuk reformulasi, reformat dan sebagainya. Ini adalah hasil akhir gitu ya. Karena itu kemudian kita bagi dalam beberapa episode. Ada episode pendirian, ada episode pergelutan, ada episode mengokohkan gitu ya. Nanti Pak Mus akan cerita bagaimana mengokohkan Taman Iskandar Muda. Kemudian ada episode pada masa konflik. Yang itu lebih banyak memang setelah Pak Mus, lebih banyak itu di masa-masanya Pak Safli. Nanti Pak Safli lah yang akan menguraikan. Nah, sementara ketika masuk ke periode saya, itu lebih banyak kepada kita mencoba merevitalisasi organisasi ini. Ya. Kalau dulu mungkin lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, ini kita perluas. Ya. Kita perluas, ada yang kegiatan-kegiatan, dulu ada seminar-seminar, kemudian kita perluas menjadi seminarnya tidak hanya offline, tetapi kemudian menjadi online. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita mencoba mengoptimumkan agar tim itu tidak hanya sebagai sebuah organisasi yang barangkali sebagai organisasi yang tidak modern, tetapi dia bisa beradaptasi menjadi organisasi yang modern. Beradaptasi dengan era yang sekarang kita sebut dengan era digital. Karena itu kami sebut sebagai adaptasi Taman Iskandar Muda menghadapi era digital. Dan ternyata apa yang kita lakukan ketika COVID 2020 mulai melanda, Taman Iskandar Muda menjadi inisiator dan menjadi pionir yang melakukan beberapa pertemuan di awal yang belum dilakukan oleh organisasi lain, itu secara daring. Ya. Kita melakukan silaturahim halal bihalal pertama itu tahun bulan Juni 2020 itu secara daring. Padahal pada saat itu sangat-sangat ketat, orang masih ketakutan dan sebagainya ya untuk melakukan. Nah, kita sudah mulai mengintroduce era itu. Inilah proses yang sangat panjang, mulai dari yang sangat tradisional pada saat pendirian awal, ya, pada zaman almarhum Pak Hadi dan lain-lain, sampai kemudian kita menuju organisasi yang betul-betul boleh dikatakan modern. Dan hari ini kita lihat seperti hari ini, kita lakukan adalah hybrid. Jadi kalau organisasi-organisasi yang profesional, barangkali ya pemerintah sudah mulai hybrid, ya kita juga hybrid gitu. Jadi persiapan menuju ke situ mulai tahun 2020 itu ternyata kita alhamdulillah berhasil. Dan ini kemudian kita masukkan di dalam bagian-bagian terakhir dari buku ini. Saya kira banyak ya pola-pola adaptif yang akhirnya ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai organisasi lain sebagai model juga gitu. Bukan hanya untuk Taman Iskandar Muda tapi organisasi-organisasi lain. Nah, buku ini ada 610 halaman, cukup banyak. Perpaduan juga dari cerita, kemudian perpaduan juga dengan gambar. Ya. Jadi supaya ada kenangan-kenangan yang barangkali saat itu begini, saat itu kondisinya begini dan sebagainya. Yang kami tidak dapatkan itu adalah foto pada saat pendirian itu sama sekali tidak ada. Ya.
Itu yang kami coba cari betul-betul, rapat waktu di Keramat, rapat di SD Muhammadiyah, juga di daerah Senen, itu sama sekali nggak ada. Tapi riwayatnya ada. Nah ini yang memang kita sayangkan. Namun demikian tentu, kalaupun nanti siapa tahu dengan beredarnya buku ini ada orang-orang Aceh barangkali yang punya dokumentasi yang baik, barangkali juga bisa kita perbaiki dalam edisi yang berikutnya. Barangkali itu Pak Batiar sebagai pengantar dari saya. Profesor, mungkin saya kembalikan sebelum Bapak kasih warna kuning. Kalau dapat bunga itu kan kita nggak enak kan. Sudah penulis, penggagas acara, terus dapat bunga lagi. Jadi saya kembalikan ke Profesor. Terima kasih. Terima kasih. Tapi saya boleh janjikan kalau Bapak suka sekali dengan bunga itu, akhir acara ini saya kasih semua di bunga itu. Jadi demikian. Baik, selanjutnya saya persilahkan Pak Mustafa Abu Bakar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Baktiar, sebagai moderator, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mengingat waktu yang sangat dibatasi, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting saja. Pertama, saya menyampaikan ucapan selamat berulang tahun ke-72 Taman Iskandar Muda. Semoga usia 72 tahun ini tim semakin berjaya, insya Allah. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Surya Dharma bahwa atas inisiatifnya dan upaya kerasnya, cita-cita menerbitkan buku ini sejak tahun 2000, waktu saya terakhir periode menjadi Ketua Taman Iskandar Muda, dilanjutkan Pak Safli, belum juga berhasil. Alhamdulillah saat Pak Surya menjadi Ketua Umum, buku Taman Iskandar Muda ini menjadi kenyataan. Untuk itu kita sampaikan terima kasih dan aplaus barangkali kepada Pak Surya Dharma. Kemudian sebetulnya kami ingin dibagi kurun waktu. Kurun periode beliau memimpin, periode saya, periode Pak Safli, sesuai dengan periodenya itu kita ingin mengisi apa-apa yang spesifik pada periode itu. Nah, saya hanya ingin mengisi, Pak Surya tadi menyebut bahwa Pak Yusuf Kalla, baik sebagai Wakil Presiden maupun sekarang sebagai tokoh nasional, sering menyebut bahwa Taman Iskandar Muda itu adalah sebagai model organisasi rantau yang sudah sangat eksis dan sudah sangat lama berdirinya. Kita tahu bahwa KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, juga organisasi besar, sama dengan Gebu Minang untuk masyarakat Minangkabau. Tapi ternyata Pak Surya Dharma baru hadir acara itu beberapa hari yang lalu, ternyata belumlah sebesar Taman Iskandar Muda. Belum sesenior Taman Iskandar Muda. Oleh karenanya apa yang diapresiasi oleh Pak Yusuf Kalla bukanlah sekadar pemanis, tapi sebetulnya realitasnya memang demikian. Untuk itu kita syukuri bahwa para founding fathers kita, ayahanda almarhum dan semuanya, saya kira luar biasa jasa-jasa beliau, dan mungkin beliau tidak memperkirakan bahwa Taman Iskandar Muda bisa seperti sekarang. Alhamdulillah. Nah, kita lah yang meneruskan ini menjadi mengembanlah misi tanggung jawab ke depan untuk melestarikan ini dan membuat Taman Iskandar Muda kita lebih besar. Alhamdulillah saya ingin menyebut mengapa Pak Yusuf Kalla mengatakan organisasi kita itu termasuk model lah untuk masyarakat rantau. Pertama, organisasi Taman Iskandar Muda ini tatanan organisasinya alhamdulillah sudah sangat baik. Periode Pak Turino dan sebelumnya, sebetulnya saya juga menyiapkan catatan sedikit, Prof. Baktiar, saya lihat. Periodenya Pak Turino dan sebelumnya dulu, kita boleh sebut di sini adalah tahap, Pak Camat Rahmani ya, ini tahap awal atau tahap inisiasi berdirinya Taman Iskandar Muda. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua yaitu tahap pemantapan atau eksistensinya, berdirinya Taman Iskandar Muda diakui oleh masyarakat. Ya, itu pada Pak Hasbalah Haji dan seterusnya. Kemudian tahap berikutnya adalah konsolidasi atau memformalkan
organisasi ini. Ini lebih banyak dilakukan pada periode Pak Turino Junaidi. Kemudian periode saya, kami sering diistilahkan periode reformasi atau membuat tim menjadi organisasi yang profesional dalam tanda petik. Alhamdulillah kita semua menikmati ketika itu. Apa yang khas di sini, nanti saya lanjutkan dulu. Sesudah periode saya, periode Pak Safli Dido, saya mengistilahkan periode adaptasi atau afirmasi. Sangat banyak langkah afirmatif yang dilakukan sehubungan dengan dinamika internal kita dan konflik di Aceh, termasuk juga berbagai perkembangan yang memerlukan langkah-langkah afirmatif. Dan itu banyak dilakukan adaptasi penyesuaian ketika itu. Ya Pak Safli, sedemikian rupa. Alhamdulillah masa-masa berat itu dengan kepemimpinan yang lentur, sesuai dengan perbedaan Pak Safli, bisa kita lewati dengan baik. Periode Pak Surya Dharma ini disebut juga dengan tahap digitalisasi atau tahap ekspansi. Ya Pak Surya, ini kita rasakan bagaimana tim sekarang ini memasuki era modern, era digital. Kita bisa lakukan syukuran atau tahlilan secara online. Kita bisa melakukan hari itu peluncuran buku global, di mana secara online bukan hanya Indonesia, malah luar negeri pun mengikuti. Dan terakhir, kita tahu bahwa diaspora global Aceh lahir dalam rahim Taman Iskandar Muda, itu pun sebagai era baru ekspansi. Bukan hanya tim ini di tingkat lokal, nasional, malah sekarang ini sudah global. Mengapa bisa demikian? Saya melihat tatanan organisasi kita ini alhamdulillah boleh dikatakan sudah, kalau disebut ideal mungkin berlebih, sudah sangat bagus lah. Pertama, kita bagi ada 3 lini atau 3 mitra. Lini pertama PP Tim dengan 50 cabangnya sekarang. Bukan main besarnya tim ya. 50 cabang itu bukan hanya Jakarta dan sekitarnya atau sampai dengan Cirebon, sudah luar Jawa juga. Terakhir Pak Surya melantik cabang Kalimantan Utara. Dan ini menyusul provinsi lain pun ingin melamar untuk menjadi bagian dari Taman Iskandar Muda ini, Kak Tina. Jadi oleh karenanya tim ini semakin tinggi magnetnya dengan era globalisasi dan digitalisasi. Selamat datang Bu, kembali ke sini Bu anggota DPR kita. Silakan Bu. Iya, lanjutkan. Nah, era digitalisasi ini ditanggapi positif oleh tim. Dan adanya hikmah pandemi di balik musibah ada hikmah. Ini komunikasi kita sekarang mudah sekali termasuk antar negara. Oleh karenanya tim sekarang ini bukan lagi Jakarta dan sekitarnya, tapi sudah meng-Indonesia. Kita syaratkan kalau semua provinsi bikin, boleh bikin, tapi pelantikan nanti pengurus pusat diundang dikasih tiket. Baru Pak Surya datang, kira-kira begitu. Dan disanggupi. Nah, kemudian sekarang ini selain organisasi struktural ini sudah seperti itu, organisasi lokal juga bertumbuh. Kalau kita sekarang kabupaten ada 23 kabupaten, setiap kabupaten pasti ada organisasi lokal. Dulu organisasi lokal itu ditakuti, maaf kata, takut namanya separatis. Tim menjadi lumpuh kalau organisasi lokal dibiarkan tumbuh. Waktu periode kami, saya katakan no, saya punya hipotesa lain. Justru organisasi lokal ini harus menjadi perekat pemersatu yang lebih kuat, sekaligus juga wadah kaderisasi, dan ternyata tumbuh subur, rukun damai di setiap mubes, organisasi lokal kita undang dan diberi hak suara selain hak bicara, dan mereka jadi wadah kaderisasi sekarang. Organisasi lokal menjadi pilar kuat untuk mendukung kebesaran Taman Iskandar Muda. Yang ketiga, ada lagi sayap kanannya yang namanya organisasi lokal organisasi sektoral fungsional. Apa itu? Ada IKWAT, misalnya dilihat dari sini. Ada IMAPA untuk pemuda, ada ABC, Aceh Business Club, ada sejumlah yayasan, dan berbagai kegiatan lain yang khas, yang spesifik,
diwadahi juga oleh Taman Iskandar Muda. Jadi organisasi lokal juga jadi wadah untuk berhimpun yang sejenis atau seprofesi atau sesektor. Mereka juga selain mengembangkan bakat masing-masing juga menjadi organisasi kader untuk kaderisasi pengurus Taman Iskandar Muda. Alhasil lewat organisasi pusat struktural dengan 50 cabang, organisasi lokal dengan 23 organisasinya, organisasi sektoral dengan fungsional, menjadi lengkaplah kepengurusan atau tatanan organisasi Taman Iskandar Muda. Jadi ada orang yang bertanya, bukan yang bertanya. Sekarang saya mau tambah, akhir-akhir ini, tepatnya 22 Agustus kemarin, organisasi kita menjadi spektrum yang global, yang diwadahi atau diwadahi oleh diaspora global Aceh. Saya yakin organisasi KKSS misalnya, atau belum ada organisasi globalnya, kalau kita sudah punya. Jadi oleh karenanya kita ada di sini sebagian besar pengurusnya, termasuk Pak Dubes kita adalah Wakil Ketua Umum, Pak Jufli Wakil Ketua Umum, Pak Surya Wakil Ketua Umum, dan seterusnya, Pak Sekjen juga Pak Said Mustafa sebagai Sekjen, dan seterusnya. Jadi dengan mengglobal seperti ini menjadi lengkap tatanan Taman Iskandar Muda. Ada orang bertanya, apakah diaspora global dengan tim tidak overlapping, tidak redundant dan sebagainya, apalagi ada rivalitas? Kami katakan tidak. Kami duduk bersama dengan Pak Surya. Pak Surya di situ selain Wakil Ketua Umum, juga ex officio beliau adalah sebagai Dewan Kehormatan bersama Pak Sofyan Jalil sebagai Menteri dari Aceh, bersama Gubernur DKI dan Gubernur Aceh, Ketua Umum Taman Iskandar Muda, sebagai yang melahirkan diaspora global Aceh. Kita bagi, kalau spektrumnya ini internasional, itu diambil oleh diaspora. Tapi kalau yang sifatnya sangat spesifik juga diperlukan pemikiran yang lebih luas, lebih komprehensif, tim kalau memang tidak sanggup kasih kepada diaspora dan seterusnya. Sifatnya adalah saling melengkapi, saling sinergi untuk Taman Iskandar Muda ini dalam rangka peluah saudara itu. Misi yang dikemban adalah tadi sudah disebut oleh Pak Surya. Satu adalah Tahiro Gampung, 2 Tajunjung Danggro, 3 Tapako Anggota, 4 peluah saudara. Maaf kata inspirasi ini saya ambil dari Pak Ibrahim Hasan. Beliau itu untuk memudahkan masyarakat atau rakyatnya gampang hafal, dipakuk-pakuk kata-katanya, sehingga mudah diingat. Oleh karenanya kepada penerus nanti jangan dibilang pakuk anggota dulu. Harus Tahiro Gampung yang pertama, Tajunjung Danggro yang kedua, Tapako anggota yang ketiga, peluah saudara yang keempat. Jadi gampang diingat. Dalam rangka peluah saudara inilah tim Pak Surya di akhir kepengurusannya berhasil memperluas tidak hanya nasional tapi global yang diwakili oleh diaspora global Aceh. Jadi demikianlah tata organisasi kita, bagaimana bentuk kegiatan KIPA dan sebagainya. Tolong Bapak Ibu sekalian nanti, baik yang hadir maupun yang secara online, membacalah buku Taman Iskandar Muda lintas masa ini, sangat tergambarkan di situ. Kalau kita sebagai putra Aceh, rasanya bangga membaca buku yang ditulis oleh Pak Surya ini. Terima kasih sekali lagi Pak Surya, terima kasih Pak Moderator. Sebelum dapat bunga, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada fenomena baru, orang tidak takut pada corona, lebih takut pada bunga. Ya. Baik, kita kasih aplaus untuk Pak Dr. Institut Mustafa. Sekaligus tadi aplaus juga untuk Pak Surya Dharma. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya saya persilakan Pak Teguh Safli Dido. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Moderator, Pak Profesor, kemudian Pak Mus, Pak Surya, Ibu Disa, dan Ibu Latifah Cutalifah. Ya, tentu saya yang pertama ingin mensyukuri peristiwa ini hari, karena saya pikir Pak Surya telah berhasil dengan timnya, dengan tim pengurus tim, telah berhasil mengadakan acara yang sangat monumental menurut saya, yaitu bedah buku. Yang bedah buku ini sebetulnya sudah terjadi waktu pengurus saya atau waktu pengurus Pak Mus atau waktu pengurus saya. Namun karena kekurangan kami barangkali tidak berhasil mewujudkannya. Saya pikir Pak Surya karena ada
wabah COVID, saya kira ini hikmah lain sehingga Pak Surya mengaku sendiri bisa nongkrong di rumah berhari-hari untuk menyelesaikan buku ini. Saya kira ini kita syukuri. Kemudian acara ini hari pun memberikan penghargaan kepada para pendiri, kemudian mantan ketua tim dan para tokoh. Ini saya kira sesuatu yang sangat penting karena ini membuat silaturahim terjalin sepanjang masa antara tim dengan yang pernah berjasa kepada tim. Saya rekomendasi kalau boleh Pak Surya, untuk periode-periode ke depan mungkin bisa diprogram acara ini untuk 5 kali periode pengurus diadakan penyerahan piala piagam seperti ini. Ini akan lebih memudahkan sehingga ada banyak yang diberikan dan acaranya mungkin diadakan tidak seperti ini, tapi di acara halal bihalal mungkin yang tidak ada kendala untuk acara berikutnya. Nah, jadi ini barangkali rekomendasi dari saya. Kemudian selanjutnya saya pikir tadi banyak disebut Tahiro Gampung, Tajunjung Nagro, Tapako anggota, peluang acara. Saya ingin kesempatan ini menggunakan waktu. Jadi memang saya catat mungkin yang pertama akan saya laporkan atau saya ungkapkan tentang apa yang dilakukan oleh tim di periode saya, mungkin tidak seluruhnya, di mana yang pertama Tahiro Gampung. Mungkin saya masuk aja ke sana berkaitan konflik berkepanjangan di Aceh. Ini barangkali ya semua kita tahu Pak Mus zaman pengurus Pak Mus sudah mulai konflik, sudah menyala. Kalau konflik mungkin sudah lama yang lalu, tapi menyalanya sudah di akhir-akhir pengurus Pak Mus. Di kepengurusan saya yang 3 periode ini sangat berat. Jadi kita ketahui korban begitu banyak, janda begitu banyak, anak yatim begitu banyak. Dan ini memang harus ada solusinya. Nah, jadi tim di sana berupaya untuk bagaimana menawarkan solusi yang mungkin bisa diterima oleh kedua pihak. Tentu tidak mudah memang. Kalau saya atau tim saja tidak akan mungkin menangani itu. Jadi kami mengambil inisiatif untuk bisa bersama-sama kelompok mengadakan upaya untuk mencari solusi ini. Terbentuklah tim 23. Jadi di dalam tim 23 ini berkumpul semua tokoh Aceh di tingkat Jakarta. Saya ingin sebutkan peran yang paling besar di samping ketuanya Pak Sulaiman Hasan, ya salah satu tokoh lain, Sulaiman Hasan, ya almarhum. Tidak mungkin saya sebut semuanya karena terlalu banyak. Yang sangat berperan adalah suami Ibu Tengah Ganto, Pak Adang Ganto. Ini saya kira berkat bukan mengulangi hal yang lain, jadi kalau sebut yang lain 1-2 tidak lengkap, tidak baik. Jadi waktu kita mengembangkan peran dari tim ini, peran Pak Adang Ganto yang sangat besar waktu itu karena beliau dekat kehubungan ke pemerintah, termasuk penasihat Panglima TNI waktu itu dan sebelum-sebelumnya. Nah, jadi kita bisa bahu-membahu mencari peluang untuk memasukkan usul-usul kita melalui tokoh-tokoh Aceh waktu itu ada. Semua di sini menjadi anggota tim 23. Kenapa di sana tim 23? Karena jumlah anggotanya 23 orang. Karena mencari-cari nama yang lain mungkin sulit, dipilihlah nama itu. Nah, jadi dari sana, dari peran Pak Adang Ganto, Pak Usman Hasan, dan yang lainnya, mulailah satu persatu bisa kita diterima oleh Pak Menko Polhukam. Waktu itu Pak, lupa saya namanya. Kemudian kita bisa memberikan masukan bagaimana caranya supaya korban yang berjatuhan begitu besar di Aceh bisa segera diakhiri. Kemudian dalam perjalanannya tentu kita ingat satu peristiwa besar di tingkat tim, yaitu mengadakan acara halal bihalal. Ini yang pertama kita adakan yang dihadiri oleh Presiden. Waktu itu Presiden kala itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, beliau hadir waktu itu di acara di Kemayoran. Kemayoran dihadiri waktu itu lebih kurang bisa 20.000 orang. Barangkali sepanjang tim mengadakan acara, kala itulah yang paling besar. Karena momennya waktu itu dalam rangka KOHA, mensyukuri ya, mensyukuri upaya perdamaian Aceh, dan waktu itu sudah ada tanda-tanda. Sudah ada kesepakatan memelihara judulnya saya lupa,
Aceh yang damai. Cuman waktunya tidak lama, hanya mungkin 6-7 bulan. Setelah itu malah lebih berat karena muncul DOM, daerah operasi militer, karena mungkin darurat militer. Nah, jadi mungkin karena pilar-pilar keamanannya perjanjiannya kurang kuat, akhirnya pecah lagi. Nah, jadi begitu pecah lagi tambah parah lagi. Nah, jadi disinilah barangkali peran dari tokoh-tokoh kita yang berupaya untuk mencari solusi, termasuk tim. Mungkin Pak Mustafa, Pak Tiar juga merasakan bagaimana sulitnya hidup kita waktu itu di Jakarta, bagaimana seperti kita tinggal di rumah tapi rasanya seperti di mana. Karena apalagi saya waktu itu ketua umum tim. Jadi sangatlah berat. Nah, jadi mungkin ini kita rasakan semuanya. Nah, jadi dengan adanya tim 23, dengan peran semua tokoh yang bisa mendekati pemerintah maupun GAM, jadi mungkin di sana peran dari kita. Nah, jadi kemudian hal yang lain yang mungkin besar waktu itu, yang waktu itu karena konflik sudah begitu banyak, parah, korban di Aceh sudah begitu besar, tentu kita perlu alat untuk menangani mengangkut korban. Jadi waktu itu atas inisiatif semua kita kumpulkan dana sebanyak bisa beli 7 unit ambulan. Nah, nanti kaitannya berikutnya nanti peran mobil yang kita sumbang ini. Jadi 7 unit ambulan ini kita serahkan kepada PMI. PMI waktu itu Pak Ketuanya Pak Mar'i Muhammad, dan beliau terhadap tim luar biasa perhatian. Apapun yang dilakukan oleh tim, Pak Mar'i Muhammad ini mendukung 100%. Termasuk kalau kita ajak ke Aceh untuk mencoba menghubungi siapapun yang bisa, Pak Mar'i pasti mau, dan berkali-kali, bukan hanya sekali. Nah, jadi ini upaya yang kita lakukan. Kemudian diadakan, ini berikutnya hal lain yang mungkin waktu itu sangat parah adalah peristiwa peledakan di Asrama Perahu. Nah, ini mungkin satu hal yang akibat dan mungkin ada hikmahnya lain itu yang kita rasakan. Asrama Perahu terjadi ledakannya pada 10 Mei 2001. Jadi ini ada sesuatu yang ikut juga memberatkan kondisi saya. Jadi pas terjadi peristiwa itu saya sedang ada di jalan, di kantor tim. Kemudian saya pikir ini saya dengar di Radio Center. Saya kontak Buya Ismail Hasan Metarium. Ini saya dengar ada peristiwa ledakan di Asrama Perahu. Oh iya, saya mohon Bapak bisa gabung. Bisa katanya. Kita sekarang menuju ke sana. Nah, saya bersama Buya Ismail Hasan Metarium datang ke Asrama Perahu, dan di sana sudah banyak wartawan macam-macam. Dan setelah kita keliling-keliling, besoknya mulai timbul masalah. Jadi Pak Buya telepon saya, Pak Safli, saya didatangi Intel. Wah, parah ini saya pikir. Jadi bagaimana Pak? Ya Pak Safli, hati-hati saja nanti jawabnya supaya gitu. Nah, jadi Pak Buya bilang bagaimana? Saya diajak oleh paguyuban untuk menyaksikan. Intel curiganya karena setengah jam setelah peristiwa ledakan kami sudah ada di situ. Jadi diduga kalau tidak tahu duluan kenapa bisa begitu cepat datang. Nah, jadi karena ada informasi seperti itu, saya bilang waktu di telepon, saya ditelepon kalau beliau didatangi. Saya bilang ya kita sebagai paguyuban dan saya pas dekat di situ. Nah, jadi ini akhirnya selesai. Nah, kaitan dengan Asrama Perahu, dengan adanya peristiwa ledakan itu, kita bersama dengan tokoh-tokoh Aceh itu, termasuk Pak Amran dan kami, menemui Kapolda dan Gubernur DKI. Gubernur DKI waktu itu Pak Sutioso, Kapoldanya kalau tidak salah Pak Makbul mungkin. Nah, jadi karena ada itu, dengan selesainya masalah ledakan itu, termasuk korban yang kita makamkan di pemakaman Kemiri kalau tidak salah, akhirnya keluarlah surat keterangan dari polisi bahwa masalah Asrama Perahu telah selesai dan ini dikembalikan kepada Taman Samudera. Ini kita minta Polda menulis itu. Nah, jadi dengan ada secari surat itu dari Polda, maka sekarang berhasillah itu menjadi gedung
Wisma Taman Iskandarmuda Muda. Kalau mungkin tidak ada surat dari Polda waktu itu sampai sekarang makasih berlarut. Nah, ini hikmah lain dari ledakan itu. Kemudian jadi tentu kita ketahui ledakan waktu itu berkali-kali dan banyak korban. Dan ini memang peran tim sosial, jadi kita makamkan, kita sholatkan. Jadi kemudian maaf ini buka Pak catatan. Kemudian gempa dan tsunami. Saya kira ini satu hal yang memang kita semua rasakan. Bagaimana waktu itu kita sedang halal-halal di Istora bersama JK, akhirnya halal-halal dipendekkan, tidak ada hiburan, akhirnya diputuskan berangkat ke Aceh dengan pesawat Wapres. Nah, jadi saya waktu itu salah satu orang yang diajak ikut oleh Pak JK dan Pak Sofyan Jalil, maka berangkatlah saya berikut yang diminta juga waktu itu Pak Tamlika Ali. Nah, jadi mewakili tim berangkat saya betul. Jadi dalam perjalanan itu macam-macam beritanya sehingga sampai ke dalam ke pendopo kita lihat situasi begitu rupa. Terus Pak pejabat gubernur waktu itu Pak Azhar Bakar mengikuti dapat dan akhirnya terjadilah solusi yang diambil. Saya ingin menyampaikan bahwasanya yang kita beri waktu itu untuk konflik nyatanya juga bermanfaat waktu tsunami. Jadi hampir semua jenazah yang ada di pendopo waktu itu kan dari mana-mana dikumpulkan di pendopo karena pendopo tempatnya tinggi. Nah, jadi dipakailah dengan mobil ambulan yang dari kita sumbang untuk mengangkut jenazah-jenazah syuhada tsunami. Jadi waktu itu kami tenaga yang tidak ada, termasuk Pak Mar'i, saya, Pak Tamlika, beramai-ramai kita mengangkut mayat ke mobil ini. Nah, jadi kemudian hal lain yang mungkin perlu dengan ini saya rinci mungkin akan dapat bunga saya. Jadi lebih bagus saya potong-potong saja. Jadi waktu itu kita putuskan membentuk panitia krisis center, judulnya yang diketahui oleh Pak Tamlika Ali. Sebelumnya mungkin Pak Surya di sini selaku sekjen membentuk panitia juga, tapi nanti dianjurkan oleh Pak Ketua Pak Tamlika Ali. Dan saya kira banyak hal yang kita lakukan. Yang paling itu adalah mengumpulkan bantuan dari Jakarta, dari daerah mana lain, sebanyak-banyaknya mengirim ke Aceh. Kemudian juga mengupayakan alat-alat berat untuk kerja di mengangkut membantu menyelesaikan hal-hal yang mendesak waktu itu. Dan berhasil dari Astra, dari macam-macam, sehingga banyak yang kita lakukan. Kalau kita itu mungkin ratusan ton lah bantuan yang kita lakukan. Kita bentuk posko di sana yang sehari-hari, makanya dalam buku juga disebut saya selebar mungkin bisa tiap minggu ke Aceh. Memang waktu itu hampir begitu, karena selalu ada saja yang perlu koordinasi antara Aceh dan kita tim di sini. Nah, jadi mungkin ini yang menyangkut dua hal tadi. Ini tadi program Tahir Kampung. Kemudian Kak Junjung Nagara, saya pikir banyak hal yang kita lakukan. Ini jadi kita hanya acara-acara yang besar yang kita lakukan, umpamanya halal bihalal, yang bersama Ibu Megawati sudah saya ceritakan, kemudian bersama Pak SBY. Ya waktu itu bukan halal, tapi hampir semua tokoh waktu itu, karena waktu itu Pak SBY baru memenangkan Pilpres, nah kita ramai-ramai mengunjungi ke Cikeas untuk memberikan ucapan selamat sebagai pemenang Pilpres. Nah, jadi hampir semua tokoh, termasuk Pak Surya Paloh juga hadir. Jadi di sana kita memberikan dukungan dan berharap ada putra Aceh yang duduk di kabinet. Ternyata beliau waktu itu menjawab, insya Allah akan ada putra Aceh dulu. Ternyata Pak Sofyan Jalil waktu itu yang ada di sana. Kemudian ini menyangkut sikap tim terhadap kegiatan sosial. Tim memang dari semula
sudah mengikrarkan tidak ikut berpolitik, terutama ketua umumnya. Jadi ini kan acara Ibu Mega, kemudian Pak SBY, kan kita tahu semuanya bagaimana situasi hubungan batin kedua beliau. Jadi kita tidak ikut ke sana. Jadi kalaupun ini belum dilantik, tapi kita anggap sudah calon presiden kita, nah kita memberikan ucapan selamat. Jadi kita sampai sekarang saya kira kebetulan ketua umum PP Tim sepanjang saya ingat yang baru tidak ada dari partai politik, sehingga tim bisa lolos ke sana kemari. Jadi tidak ada tidak enak ke partai ini, jadi kita bisa berbuat apapun karena kita sosial kemasyarakatan murni. Nah, jadi mungkin ini yang apa namanya yang berikutnya ada juga tadi kemudian halal bihalal bersama JK yang kita tahu tadi saya ceritakan ininya, kemudian bersama kalau tadinya bersama Ibu Mega, peran utamanya waktu itu Pak Abdullah Putih dan Pak Andan Ganto yang menghubungi dengan nanti ada dengan Pak SBY. Kalau dengan Pak JK, ini saya ingat Pak Sofyan Jalil sebagai yang berhasil mengumpulkan Pak JK. Kemudian berikutnya dengan SBY, ini Pak Mustafa Botar yang menjadi pelopor atau yang meminta beliau hadir. Waktu itu kita adakan di Istiqlal, mungkin yang hadir 78.000 orang. Pak SBY bersama Ibu Ani hadir. Kemudian yang terakhir bersama Pak Budiono juga Pak Mustafa yang menjadi Pak Mustafa yang ikut membantu menghadirkan Pak ini. Nah, jadi saya tidak usah uraikan apa yang terjadi di sana. Kemudian selanjutnya sudah mulai keluar bunga belum, Pak? Belum ya. Ya mungkin tadi kan sudah disebut soal kebijakan dari tim. Nah, jadi ini yang terakhir. Kemudian biar lengkap saya sebut ini ada hal lain yang lagi yang mungkin juga cukup berat yang dilakukan oleh tim, cukup monumental acaranya. Waktu itu kan satu saat pernah ada rencana untuk mendata warga masyarakat Aceh yang ada di Jakarta. Ini waktu itu sangat heboh, kita semua protes. Kan kita tidak mau dianggap warga kelas 2 di Jakarta. Kenapa harus didata? Kita datang ke Polda sama ke Gubernur Sutioso waktu itu. Jadi bersama Pak Temikali, bukan nggak mudah, Sutioso adalah mantan anak buahnya Pak Temikali. Nah, jadi kita bilang terus terang, kita protes Pak, kalau orang Aceh dianggap warga kelas 2 karena dipakai ideologi rata. Nah, jadi dengan segala argumentasi akhirnya beliau meralat. Jadi sebetulnya itu aturan perda itu sudah ada bahwa semua warga yang dari daerah manapun ada di Jakarta ini harus mendaftar diri. Jadi bukan hanya orang Aceh, tapi itu tidak dilakukan. Mungkin apakah ada pengaruh dari protes-protes masyarakat. Kemudian yang paling ini juga di hari terakhir saya menjadi ketua umum, kami diterima oleh Pak Jokowi. Waktu itu Gubernur DKI. Pak Mus waktu itu sempat hadir, tapi karena molor waktunya sampai 2-3 jam, Pak Mus tidak bisa tunggu, akhirnya meninggalkan. Jadi waktu itu yang tetap nunggu sampai habis Pak Sam mungkin Pak Sulaiman dan beberapa orang yang lain, kalau nggak salah Pak Zuani juga. Jadi kita waktu itu hanya kita ucapkan selamat kepada beliau dan beliau menyatakan baru suku Aceh atau tim yang mengucapkan selamat kepada beliau dan mudah komunikasinya karena beliau pernah di Aceh. Jadi kita ucapkan selamat kepada beliau menjadi gubernur dan kita titipkan warga kita untuk beliau dan mudah-mudahan beliau bekerja dengan baik dan berhasil. Ya ternyata berhasil, nggak tahu apa berkat doa-doa itu jadi presiden macam-macam. Jadi mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan ini memang berarti untuk kita semua. Kemudian sekarang, nah ini termasuk pokok anggota. Jadi saya rinci seperti yang yang dibuat oleh Pak Mus. Pada setiap bulan Ramadan ini memang kita lakukan pengumpulan zakat dan sedekah. Ini seperti kita ketahui, kita salurkan kemana seperti sampai sekarang kepada yang berhak menerima, termasuk zakat ini untuk operasional tim dan untuk biaya orang Aceh yang menderita di sini pulang ke Aceh. Walaupun setelah kita kasih dana nanti tidak pulang. Ada kadang-kadang kasih dana naik bus sampai Tangerang turun balik lagi. Nah jadi macam-macam lah cara untuk ini. Nah jadi kemudian menyelenggarakan HBH tanpa ini tiap tahun, hampir tiap tahun
karena waktu itu memang situasinya memungkinkan. Kemudian Maulid juga begitu, mengunjungi anggota kalau ada musibah seperti musibah banjir besar dulu waktu Ciputat dan lain-lain. Nah, saya kira terakhir Puluh Acara. Jadi Puluh Acara ini tentu yang pertama bila ada undangan dari ini lain kita hadir seperti Pak Surya tadi bilang, kemudian memberikan bantuan manakala ada musibah di daerah lain, di Jogja ada meletus Gunung Merapi, ini kita diterima oleh Sri Paku Alam, kemudian di Jogja juga tsunami, kita diterima oleh Hamengkubuwono menyampaikan bantuan, kemudian ada tsunami di Padang, di Natuna, kita juga bisa ikut ke sana menyerahkan bantuan. Jadi banyak hal yang kita lakukan, termasuk bersama Arun Golof menyerahkan bantuan untuk korban tsunami di Jepang. Nah, barangkali ini yang ini sedikit lagi. Jadi saya kira tidak usah saya perpanjang karena Pak ya. Jadi saya kira memang sudah habis. Jadi untuk itu inilah yang barangkali kalau kedua tadi Pak Surya selaku penerus saya, Pak Mus selaku pendahulu, yang dari sisi usia beliau adalah junior saya, tapi dari sisi organisasi adalah beliau guru saya. Ini saya harus akui. Jadi ya tanpa Pak Mus mungkin ya saya tidak akan mungkin bisa memimpin sampai 12 tahun ini. Resep beliau walaupun mungkin keperbedaan kami tidak sama, barangkali kurang sama, tapi dengan gaya saya tadi disebut lentur, barangkali ini yang membantu saya bisa mudah ke sana sini. Terima kasih Pak Mus. Jadi kalau saya panjang waktu mungkin banyak hal yang saya ingin sampaikan satu persatu kepada yang lain, termasuk peran Pak Bahtiar, Pak Surya sebagai penerus saya kira juga sangat bangga tuh ya. Jadi berhasil Pak Surya mengelola tim seperti sekarang ini di tengah COVID, dan paling monumental lagi mungkin kalau saya barangkali juga Pak Mus untuk membangun gedung Wisma Atlet ini tidak mudah. Ini suatu yang luar biasa menurut saya. Yang mudah-mudahan saja ini apa yang kita lakukan Allah akan membalas dengan segala pahala yang mungkin Allah berikan. Saya kira sebelum keluar bunga saya akhiri apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh Safli. Hadirin yang saya muliakan, sebenarnya Pak Teguh Safli ini sudah harus 2 bunga diberikan. Tapi karena beliau memimpin 3 periode, di mana saya juga aktif di dalamnya, maka itu disebut ada afirmatif politik. Politik keberpihakan. Jadi moderator pun, udahlah, itu 3 periode. Anda pura-pura nggak tahu aja. Nah, jadi sebenarnya ada yang dibilang KKN itu di mana-mana itu ada. Jadi sebenarnya 2 bunga saya mau kasih. Tapi saya konflik batin. Ini saya kasih bunga atau tidak? Akhirnya setelah tanya lagi Pak, saya konfirmasi sama Pak Mustafa, betul ke periode? Iya katanya. Kalau 3 periode ya bolehlah bicara sedikit lagi. Nah, jadi hadirin saya keluarkan, sebenarnya aturan mainnya dari awal saya sudah niatkan yang duduk di mimbar ini satu pun nggak ada dapat bunga. Yang dapat bunga itu yang di luar, yang dihadirin ini nggak ada. Nah, tapi perlu ditakut-takutin juga begitu, karena biasa kalau udah di depan itu orang lupa sama semua. Jadi dengan ini saya ingin mengatakan kepada Cud Latifah Taib dan Ibu Iliza Saada Jamal, Ibu berdua tidak usah takut. Ibu bicara aja, nggak apa-apa saya kasih bunga, ya kan? Hanya tolong ini waktu kita tinggal setengah jam. Nah, jadi Ibu bisa, itu lebih dari bunga. Jadi Ibu bisa harus menahan diri, kira-kira ngomong 10 menit, ada 10 menit untuk penutup, closing remarks, jadi kita selesai. Nah, jadi saya tidak, Ibu nggak usah takut, jangan takut sama bunga itu. Jadi relax aja bicara. Tapi perlu diberikan warning begitu. Kalau nggak dikasih begitu, orang lost control. Nah, tapi khusus Pak Safri tadi, saya harus akui, beliau ini termasuk ketua yang sangat rajin. Tengah malam kemana ini Pak Mustafa juga mengakui, kemana aja beliau pergi. Jadi ini saya salut betul ini. Saya rasa saya terpikir untuk ada yang relawan
untuk membuat khusus buku tentang ini. Jadi bagaimana orang kok begitu bersemangatnya memimpin, kemana aja. Ada orang sunatan, orang sakit, orang kena stroke, beliau datang. Luar biasa itu. Tapi saya nggak tahu setelah nggak jadi ketua apa masih begitu. Tapi karena sifat. Pak Batiar, saya ingin Ya. Ya, jadi sebetulnya Pak Batiar, saya punya tekad selama saya sudah terima amanah harus menjalankan sebatas kemampuan yang ada. Ini yang menjadi satu tekad ya. Jadi apalagi ini urusan sosial. Jadi apapun yang bisa saya lakukan, tinggal pekerjaan lain mungkin juga ini untuk teman-teman yang lain menjadi sama Pak Mus, Pak Surya juga sama menghabiskan waktu untuk inilah. Jadi meninggalkan waktu keluarga. Ini barangkali yang menjadi pacu saya untuk bisa begitu. Ini tentu saya mohon maaf kalau saya terlalu berlebihan saya ngomong. Yang menguntungkan Bapak, karena Bapak memimpin di lingkungan yang penuh dengan huru-hara. Itu masyarakat Pasar Minggu. Itu yang bisa tundukkan hanya Teguh Safli. Itu orang meklai pancuri kuda, pancuri kambing, mensapat. Nah itu beliau yang bisa meleraikan itu. Nah itu juga perlu satu talent sendiri, bakat sendiri gitu. Nah, hari ini saya muliakan, jadi sudah saatnya saya berikan kepada dua Sri Kandi kita. Jadi saya berikan dulu kepada Latifah Taib, ditulis itu Latifah. Tapi karena seorang komunikasi saya konfirmasi Latifah itu Latifah, Latifah kata beliau. Ya, Latifah. Ya, jadi itu. Jadi oleh karena itu saya persilakan Ibu. Terima kasih Pak. Tentunya saya menyapa dulu kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kepada Bapak Surya Dharma, Ketua Tim Taman Taman Iskandar Muda. Iya, karena singkatannya sama. Saya dan juga atas nama keluarga Hadi Taib ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Apresiasi kami yang setinggi-tingginya karena Bapak selaku pimpinan tim beserta keluarga besar Taman Iskandar Muda berkenan memberikan penghargaan kepada ayah saya selaku salah satu pendiri Taman Iskandar Muda. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang ayah saya lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak dan semoga kesejahteraan selalu menimpa keluarga Bapak dan Taman Iskandar Muda secara umumnya. Terima kasih sekali juga saya terima dengan sangat bersyukur dan gembira buku dan piagamnya. Buku tentunya saya jadi bisa menambah pengetahuan saya tentang kegiatan tim. Sebetulnya memang sayang sekali setelah dibentuk kami tidak bisa mengikuti kegiatannya dari dekat karena orang tua dikirim ke luar negeri, kami semuanya ikut sehingga menjalankan tugas diplomatik sehingga tidak secara langsung mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Tetapi tentunya saya tidak bisa menguraikan seperti bapak-bapak menguraikan segala sesuatu secara ekstensif dan intensif. Saya hanya punya catatan sendiri berdasarkan ingatan-ingatan saya sendiri. Sudah pasti, sudah tentu saya juga mengucapkan selamat bahwa Taman Iskandar Muda telah mencapai usia 72 tahun. Saya sih selalu mengatakan orang yang sudah mencapai usia 70 itu tandanya sudah mencapai peringkat terhormat. Biasa. Ya, dan Taman Iskandar Muda telah mencapai lebih dari 70. Jadi selamat, terhormat plus. Sehingga memang itu satu capaian yang luar biasa yang bisa bertahan selama 50 tahun. Nah, saya hanya ingin kembali kepada pada saat didirikan.
yang saya tahu, cikal bakal Taman Iskandar Muda dimulai oleh 3 sekawan. Antara lain adalah yang terhormat Bapak Haji Cik Rahmani, Bapak Haji Ismail Mataram, dan ayah saya. Mereka bertiga mempunyai visi yang sama, mempunyai rasa kepedulian yang sama, yaitu ingin memberi pengayoman kepada pemuda-pemuda Aceh yang berada di Jakarta, merantau ke Jakarta, dan mereka-mereka yang ada di Jakarta, sehingga mereka dapat berkumpul, bersilaturahmi, agak mengurangi rasa kangennya pada kampung halaman. Sehingga dibentuklah satu perkumpulan di mana mereka bisa sama-sama bergaul dan bersilaturahmi bersama, dicarikan tempat untuk bisa berkumpul. Gedung itu ada di Jalan Setiabudi yang sekarang juga masih ada. Nah, setelah dibentuk, saya ingin memberikan sedikit gambaran mungkin dari saya pribadi karena saya tahu persis. Ayah saya ketika membangun atau ikut mendirikan Taman Iskandar Muda, pada dasarnya dan sesungguhnya dari lubuk hatinya yang paling dalam, beliau itu sedang menjalankan amanah yang dipesankan oleh ayahandanya, Teuku Cik Muhammad Thayyib. Ule Balang Perla yang terakhir. Karena beliau menentang pemerintahan kolonial Belanda, seluruh keluarga Thayyib diasingkan dari Aceh, dibuang. Tetapi Teuku Cik tidak patah semangat. Di pengasingan, beliau memberi pesan kepada putra-putranya. Pesannya adalah, walaupun kita jauh, dari manapun dan dimanapun, berilah kepada rakyat Aceh apapun yang dapat kau berikan tanpa pamrih. Yang ingin saya garis bawahi adalah beliau tidak mengatakan berikan kepada rakyat Perla, tidak. Padahal beliau berasal dari Perla. Beliau tegas mengatakan berilah kepada rakyat Aceh apapun yang dapat kau berikan tanpa pamrih. Nah, atas dasar itulah ketika mereka meminta ayah saya memberikan nama pada kelompok ini, beliau kemudian memilih nama yang tidak mencerminkan kedaerahan, tidak mencerminkan keterbatasan regional. Beliau memilih nama yang bisa mencakup keseluruhan wilayah Tanah Rencong. Maka dipilihlah nama Taman Iskandar Muda. Diambil dari nama Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh kalau tidak salah abad ke-15 yang berhasil membawa Aceh kepada puncak kejayaan di masa pemerintahannya. Maka lahirlah dan diberikanlah nama Taman Iskandar Muda pada kelompok ini. Dan pada tanggal 24 Agustus 1950 dikukuhkan dan diresmikan menjadi Taman Iskandar Muda Organisasi Aceh. Nah, karena setelah dibentuk kami dipindah ke luar negeri dan lama berada di sana sehingga memang tidak bisa mengikuti perkembangannya secara dekat dan secara intensif. Tetapi setelah melanglang buana sekian lama, kalau tidak salah sempat 13-14 tahun kami di luar, sepulangnya ayah tidak pernah lupa mengajak kami untuk ikut pada acara-acara yang diselenggarakan tim. Khususnya dan terlebih utama pada saat halal bihalal. Saya boleh cerita sedikit, mungkin ini hanya cerita ringan, tidak seperti yang Bapak-Bapak sampaikan tadi, tapi ada kaitannya. Nah, ingat saya kita acara halal bihalal
yang diadakan di Istora Senayan. Ternyata ramai sekali, banyak orang Aceh di Jakarta ternyata. Jumlahnya banyak sekali sehingga Istora penuh. Ingat saya bahwa ketua panitia kala itu adalah putri Bapak Cipmat Rahmani, yaitu Ibu Ratna. Saya berkawan baik dengan putri-putri Bapak Cipmat Rahmani, Ibu Mutia dan Ibu Ratna. Sekarang hari ini saya senang bisa bertemu dengan putra Bapak Cipmat Rahmani yang lain lagi, yang lain. Ya, Pak Fuad. Oh, Pak Fuad, ya. Nah, ketika itu ramai sekali, ada tarian, ada pembacaan puisi kalau tidak salah, dan ada band yang mengiringi musik. Band itu saya tahu ingat sekali namanya Zobinda. Zobinda, entah apakah orang-orangnya masih ada. Zobinda setiap kali latihannya di rumah kami, di Jalan Cokro Aminoto, Menteng. Nah, Zobinda selalu membawa seorang pemuda ganteng dan dijadikan andalannya karena suaranya bagus dan diajak untuk bernyanyi. Pada saat itu mereka tidak mengenal siapa si pemuda ini. Padahal di kemudian hari pemuda ini menjadi sangat terkenal di seluruh Nusantara. Namanya Kus Hendratmo. Kus Hendratmo debutnya mulai dari Taman Iskandar Muda. Jadi menurut saya inilah salah satu yang diinginkan oleh para pendiri. Bahwa saya punya foto Kus Hendratmo. Oh, ada? Oh ada, iya. Oh bagus. Oh. Sudah meninggal. Yang ingin saya sampaikan di sini mungkin ini menjadi satu contoh kecil bahwa yang diinginkan oleh para pendiri adalah agar Taman Iskandar Muda bukan saja bermanfaat bagi masyarakat Aceh semata-mata, tetapi juga bagi masyarakat luas lainnya. Dan apalagi sekarang di era milenial sekarang ini, diharapkan juga bisa berkontribusi dan berprestasi secara global. Seperti yang tadi Pak Mustafa katakan. Nah, itulah saya rasa salah satu yang betul-betul ingin dicapai oleh Taman Iskandar Muda. Saya juga merasa bahwa Pak Surya Dharma memilih tempat ini untuk merayakan 72 tahun ulang tahunnya adalah tepat karena kita berada di tempat yang berkaitan dengan Masjid Baitur Rahman. Sehingga menurut saya apapun doa yang kita panjatkan di masjid, semoga keberkahannya melimpah kepada Taman Iskandar Muda. Semoga menjadi bertambah sukses, bertambah maju, bermanfaat bagi orang Aceh, bermanfaat bagi orang di sekelilingnya, dan bermanfaat secara internasional. Saya rasa itu saja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak dapat bunga. Hadirin yang saya muliakan, terima kasih kepada Bu Zulatifah Taib. Jadi coba lihat ketika beliau saya katakan, kedua Sri Kandi kita ini dibebaskan dari urusan bunga, bicaranya lebih enteng. Enggak agak ketakutan kan? Coba lihat seperti Pak Safri tadi, agak sedikit ketakutan, tersengal-sengal gitu. Takut ke bunga. Selamat ya. Nah, jadi itu manfaatnya. Jadi sekarang saya persilakan pada Ibu Liza. Beliau ini adalah anggota parlemen. Dari DPD, beliau ini senator. Ya kan Bu ya, dari DPD ya. Dulu sekarang udah masuk DPR. Komisi 10 ya Bu ya. Kalau saya nggak salah. Ya.
Jadi saya persilakan Ibu untuk cukup leluasa menyampaikan pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah. Yang saya muliakan ini seluruh orang tua kami, Pak Safli Ridho, Pak Mustafa Abu Bakar sebagai gubernur senior, kemudian Pak Bahtiar Ali, Bu Latifah, kemudian Pak Surya Dharma atau Om saya, ada juga Bang Tarmizi, Pak Jufli, Pak ini semua, Tante Eli, Tante Ida, ya, seluruh pengurus dan peserta seminar pada hari ini. Tentu saya mungkin agak sedikit kiko karena mungkin usia yang paling muda di antara semua finalis di depan ini. Saya berusia tahun 73 saya lahir. Tentu lahirnya dari tahun 50 saya belum lahir Om, adanya Taman Iskandar Muda ini, dan hari ini mewakili mungkin dari anggota DPR RI sebagai sekretaris Forbes. Tentu kita tahu bahwasanya saya sendiri merasakan kalau kita berbicara tentu lebih mudah daripada kita menulis. Saya pernah mencoba untuk menulis apa yang pernah kami lakukan, tapi sedikit saja mau ditulis kertasnya lebih banyak yang rusak dibanding yang ditulis. Gitu. Jadi pernah mau menulis, akhirnya saya merekam suara, itu pun belum jadi sampai sekarang begitu ya. Jadi ini apresiasi sekali atas buku dari Taman Iskandar Muda Menembus Masa ini, dan kami bisa paham, bisa tahu bagaimana sejarah berdirinya, orang-orang yang terlibat di dalamnya, peran-peran yang dilakukan untuk bagaimana tadi disampaikan bahwasanya yang pertama adalah Tahiro Gampong, Tajunjung Nangro, Tapako Anggota, Tapelu Asyedara. Dan ini tentu menjadi inspirasi bagi kami yang muda-muda dengan istilah Aceh ini, tentu apa yang harus dilakukan sesungguhnya ketika kita keluar dari Aceh berada di ibu kota ini, gitu, ibu kota negara. Dan kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Taman Iskandar Muda ketika kami terpilih menjadi anggota DPR RI di Pesiju. Di Pesiju rasanya sangat luar biasa bangga, bahagia gitu ya. Seluruh senior, orang tua, para sesepuh itu hadir menghormati kami ini menyampaikan ahlan wa sahlan gitu untuk bergabung di Jakarta ini. Jadi itu sebuah pengalaman yang pertama dirasakan, oh Masya Allah gitu. Jadi kemudian juga saya juga merasakan ketika saya menjabat sebagai wakil wali kota saat itu ya Tante Eli, Tante Ida itu aktif sekali gitu ya dalam membuat segala event kegiatan sosial masyarakat, kegiatan sosialisasi budaya Aceh di Jakarta ini, dan itu yang dihadiri oleh para petinggi negeri dari presiden, wakil presiden, para menteri, ibu-ibu menteri gitu ya, dan sangat diminati gitu kegiatan-kegiatan budaya Aceh, terutama juga di saat Pak Mustafa Abu Bakar menjadi gubernur waktu itu, walaupun kita memang pasca tsunami, tapi setelah itu juga ada event kegiatan besar yang saya ikut menghadiri dan ikut membantu kegiatan itu. Jadi memang keberadaan Taman Iskandar Muda ini betul-betul memiliki manfaat, dan kemudian bukan hanya untuk Pehiro Nanggro, tapi juga Pehiro Bangsa. Karena memang sudah tertulis di buku ini, walaupun saya belum membaca secara ini, baru sekilas melihat, tapi apapun yang disampaikan oleh Pak Safli Ridho tadi yang saya mungkin nggak bisa mendengar ya awal, kemudian kita juga menyumbangkan ambulans kepada PMI dan sebagainya, ini kan karya. Bahkan di buku ini asetnya juga semuanya ada ditulis gitu. Ini sangat detail dan kerja nyata yang memang dinyatakan gitu di dalam buku ini, sehingga semua kita yang melihat buku ini bisa tahu apapun yang dilakukan dari masa ke masa oleh Taman Iskandar Muda ini. Dan bahkan nanti generasi ke depan, terutama dari para penerus, dari orang tua, pendiri Taman Iskandar Muda yang hari ini mendapatkan apresiasi, penghargaan,
tentu akan punya hubungan emosional yang lebih kuat begitu. Sebagaimana tadi Ibu Latifah menceritakan bagaimana dulu gitu di sini ayahanda mendirikan ini gitu ya. Jadi ini kan semua melekat dalam pikiran kita, tapi kalau tidak ditulis tentu kita nggak paham, kita nggak tahu kerja-kerja politik, kerja-kerja bagaimana berjuang untuk Aceh, dan kemudian bagaimana kekompakan, bagaimana kebersamaan, bagaimana kiprah masyarakat Aceh yang ada di Jakarta ini dan bahkan diaspora ketika kemarin pandemi sampai ada 1.000 peserta ikut virtual. Jadi dan saya juga sering diundang ikut bersama dan walaupun tidak menjadi pembicara saya juga selalu ikut hadir, ingin belajar, ingin tahu bagaimana ya masyarakat Aceh, para petinggi Aceh, orang-orang tua Aceh itu sangat concern sebetulnya. Dan ilmunya mahal. Tapi kadang-kadang kita menyepelekan hal itu. Kadang-kadang banyak orang menganggap buat apa hadir gitu ya. Justru ketika kita nggak hadir kayak kemarin kalau sempat saya nggak datang di Perpusnas itu, tentu saya nggak dapat ilmu yang luar biasa kemarin gitu ya. Dan tentu kami betul-betul sangat mengapresiasi kehadiran buku ini. Mudah-mudahan nanti bisa lahir buku-buku lainnya. Dari kepengurusan ke depan, walaupun ini tertunda sekian lama, sekian tahun gitu, sekian masa kepengurusan, tapi kesoliditan, kekompakan itu terlihat dari kepemimpinan 3 pemimpin Taman Iskandar Muda yang ada di sini. Aplaus lah kita buat para pemimpin ini. Saya bangga, saya bahagia gitu pada kesempatan ini diberikan kesempatan oleh Taman Iskandar Muda mewakili anak-anak muda. Mudah-mudahan walaupun tidak mudah sekali, tapi paling tidak kami ingin juga bisa melakukan hal-hal yang seperti ini yang pernah dilakukan dalam sejarah ini. Gitu. Jadi mungkin itu Pak Batiar yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya agak sedikit emosional. Biasalah perempuan agak sedikit cengeng. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Ibu bukan karena Ibu perempuan, karena Ibu terlalu mencintai Aceh dan Indonesia. Itu persoalannya. Jadi kita nggak mau lepas, karena kita ini kan bagian daripada Indonesia. Baiklah saudara sekalian, ada satu lagi dalam perbincangan ini, sebagai ini simbol bahwa kita secara webinar ini bukan hanya berada di ruangan ini, saya ingin mengundang satu tokoh yang juga sangat berjasa dan tadi juga mendapat penghargaan, yaitu Pak Ramli Ghani. Jadi saya sapa Pak Ramli Ghani, Puhaba, nyo wateron itu pegahaba tikrek, betret-rethat, karena kamu pikarap tup lapak. Nah, jadi oleh karena itu, saya minta diatur oleh panitia supaya kita undang Pak Ramli Ghani yang beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dewan Revolusi Aceh. Baru saya menerbitkan buku Ayah Ghani. Kaji di apa Pak Ramli? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Excellency, pernah mendengar suara Alun? Nah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas undangan PP Team pada acara 72 tahun Taman Iskandar Muda dan peluncuran buku Taman Iskandar Muda menembus masa jejak langkah tim menuju global. Merespon perkembangan dan perjalanan tim yang sudah berkiprah di masyarakat Aceh sejak kelahirannya, di mana saya kemudian terlibat sebagai pemula dengan menghadiri Mobers PP Team pada Oktober 1954 di gedung SBKA Manggarai, Jakarta Selatan. Acara tersebut berlangsung sangat meriah. Mimpi besar PP Team untuk adanya buku sejarah tim hari ini menjadi kenyataan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PP Team, Dr. Surya Dharma, dengan seluruh jajarannya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. PP Team dewasa ini juga telah berhasil membangun sebuah gedung Wisma Tim yang berlokasi di Jalan Perahu nomor 1 Manggarai, Jakarta Selatan. Kiprah tim dalam menapati perjalanan panjang tentunya belum bisa dilupakan jasa-jasa founding father PP Team, yaitu Cik Mat Rahmani, Ampun Si Taib Perlak,
Ustadz Nur Ali Ibrahimi, Amel, Mester Teguh Muhammad Hasan, atau yang populer disebut di kalangan masyarakat Aceh, Ayah Meste, dan Profesor Abu Bakar Aceh yang telah berhasil mendirikan dan membina tim sejak 72 tahun yang lalu sebagai wadah mengayomi masyarakat Aceh Jakarta, utamanya kegiatan-kegiatan sosial para anggotanya. Kilas balik karya PP Tim pada tahun 1954-1956. Pada masa kepemimpinannya Yusda, PP Tim berhasil memperjuangkan pada pemerintah RI periode Mr. Ali Sastro-Midjoyo sebagai Perdana Menteri agar mahasiswa dan pelajar Aceh, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya mendapat pinjaman uang untuk dapat meneruskan pendidikannya. Bantuan tersebut berjalan selama 2 tahun. Pada ulang tahun 1957, di mana pada Kongres Masyarakat Aceh Medan, PP Tim dengan tokoh-tokoh seniornya antara lain Ismail Hasan Metarum, Tengku Hasan Bin, Haji Amin Hanafiah, dan Nyak Yusda berhasil memperjuangkan pada pemerintah RI agar penyelesaian konflik bersenjata di Aceh ditempuh secara arif dan bijaksana. Untuk generasi milenial dan dari mimbar ini saya ingin serukan bahwa suksesnya perjalanan tim tidak bisa dipisahkan dari jasa Turino Junaidi yang mulai mengantarkan PP Tim menuju reformasi yang kemudian diteruskan oleh Dr. Mustafa Abu Bakar sebagai Bapak Reformasi dan Bapak Melasa Aceh. Dengan dinamika kota Jakarta, dengan berbagai tantangan tentunya bagi warga tim Aceh, agar tidak melupakan Nanggro asalnya, Nanggro Aceh Darussalam, NAD, dengan prinsip yang teguh pada Islam dan pintar-pintarlah menempati diri. Snapshot, saya ada satu pengalaman dengan High Excellency Dr. Bahtiar Ali pada tahun 1966 pada pagi hari di kantor pusat Pertamina di Jakarta. Saya menjumpa 3 pemuda Aceh yang sangat sibuk ingin menjumpai King of Oil pada waktu itu, Mayor Jenderal Dr. Ibnu Stawo. Rupanya pada hari ini saya tahu mereka itu adalah High Excellency Kapi Aceh, Dr. Bahtiar Ali, Said Mudahar, dan Said Saifuddin. Memang semangatnya sudah dari dulu sudah terpatrikan. I feel something in my heart. It's difficult to say. Ketika peniti patah, jangan gantikan dengan busa. Ketika hari melemah, jangan lupakan Allah yang Maha Esa. Dan terakhir, tim berjayalah di bawah lindungan Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Dan saya, Prof. Bahtiar, sudah menyelesaikan menulis Ramli Ghani Encounter dengan jumlah halaman 400 halaman. Insya Allah pada Desember, insya Allah ke umur saya panjang, Allah mengizinkan buku ini akan terbit. Encounter dengan tokoh-tokoh Aceh, Ayah Mester Hasan, dengan tokoh-tokoh Aceh lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramli Ghani. Jadi persahabatan beliau dengan saya itu sejak tahun 66. Nah, jadi begitu bersemangatnya, kita dari Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia itu datang ke Jakarta dan meminta beberapa hak-hak Aceh. Dan kemudian beliau ini adalah petinggi, salah satu petinggi di Pertamina. Jadi saya bilang mau ketemu Ibnu Stawo, beliau kaget. Wah, Natalah, tidak. Kita harus ketemu dengan dirutnya sendiri, Ibnu Stawo. Dan kita diterima. Kita diterima oleh Ibnu Stawo. Dan kita mengajukan tuntutan-tuntutan yang kita anggap fair buat Aceh. Dan memori beliau ini dahsyat betul. Masih ingat gitu detail. Dan beliau mempersiapkan. Coba lihat, beliau mempersiapkan. Coba bayangkan kalau saya tidak kasih kesempatan pada hari ini. Bagaimana kecewanya beliau persahabatan yang sudah puluhan tahun itu hilang pada hari ini. Jadi kita kasih. Sebenarnya saya pun termasuk salah seorang penulis bahkan yang memberikan kata pengantar tentang buku ayahanda punya, yaitu Ayah Ghani, Ketua Dewan Revolusi. Nah, jadi saya dengan saudara Fakhri Ali ya, saya prolog, ya itu membuat komentar tentang itu. Dan sekarang beliau sudah bikin lagi itu buku. Oh luar biasa, sangat produktif. Jadi beliau ini alirannya Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Ketika usia sudah senja, maka Anda makin produktif. Anda harus pikir. Kalau enggak, Anda nanti akan pikun. Wah, ini kan luar biasa ini. Anda akan pikun. Dan beliau sangat produktif.
Ya, jadi dan jangan lupa loh, Iskandar Muda ada juga utang kita. Beliau itu kita percayakan untuk membuat perpustakaan di sana, Pak. Maka saya sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan, waktu itu saya minta kalau perlu itu disisihkan sedikit supaya beliau di lapangan bisa bekerja. Kita membuat perpustakaan. Dan saya sudah siap dari 8.000 buku saya itu 2.000 saya serahkan kepada perpustakaan untuk beliau bisa kelola yang ada kaitan dengan masalah-masalah Aceh. Arsip perpustakaan ada. Jadi ini pustaka berjalan. Jadi kalau kita mau tanya tentang Aceh, klek, langsung beliau bisa cerita. Nah, ini dahsyat ini, memorinya itu. Itu artinya beliau makannya cukup baik gizinya. Biasanya orang suka lupa, kita ditanya kenapa itu? Itu karena pasti gizi buruk. Jadi kan gizi buruk, jadi suka lupa. Nah, jadi beliau ini alhamdulillah tidak seperti itu. Hadirin yang saya muliakan, maka lengkaplah kita untuk dikatakan ini webinar, karena beliau sudah saya anggap mewakili dan pas jam 5. Tadi saya sudah bilang boleh tepat memulai, tapi harus tepat mengakhiri. Dan sekarang kita tepat mengakhiri, jam 5. Nah itu dia. Jadi itu, dan itu memang karena saya salah satu ketua di Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, dan itu mantan senior DPR. Kalau tidak dibatasi itu, bisa sampai tengah malam nggak habis-habis itu. Jadi sakat, nggak bisa. Kita udah telat boleh, tapi tutupnya harus berakhir. Kenapa? Kita kejebak macet di Jakarta. Jadi begitu kita telat dari Senayan, kita bisa jam 9 malam di rumah. Dan akhirnya mereka semua setuju dengan cara seperti itu. Nah, kemudian dari Ibu Izani saya mesti katakan sedikit hubungan emosional saya melihat kiprah beliau sebagai wali kota. Jadi pada saat terakhir, saya itu wakil ketua Badan Sosialisasi 4 Pilar Pancasila itu. Tadi saya undang LSM, tapi lama-lama berigen sih, Pak. Kesal juga saya, karena itu kasar dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan, saya hanya urusan dengan wanita, saya undang majelis taklim. Dan mahasiswi. Dan dari majelis taklim itu, saya titip. Ketika mereka tanya, so ada pilih Ibu Iza. Nah, jadi itu saya termasuk sponsor tanpa saya ada kerjasama apa-apa. Jadi ada dialog imajiner. Nah, sekarang ketemu lagi di sini. Saya bilang pilih beliau. Itu sudah buktikan beliau sebagai wali kota yang sukses di Banda Aceh. Sekarang tunjukkanlah kiprahnya di Jakarta. Nah, itu dia. Dan saya pun setelah melihat beliau semakin emosional, karena memang betul-betul sedih dengan keadaan, saya pun insya Allah kalau Allah izinkan tidak ada hubungan dengan kampanye, tapi kalau boleh dianggap kampanye awal juga boleh. Saya sudah siap maju untuk senator menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD. Saya akan maju sebagai DPD. Soal menang itu soal lain. Karena yang penting itu masuk 4 besar. Dan saya masih punya keyakinan karena mantan juru runding Republik Indonesia Gerakan Aceh Merdeka, saya punya modal sosial. Jadi bukan semua dengan uang. Salah itu orang pikir. Tidak. Karena ada hubungan emosional, tapi pilih kok yang menang. Urusan lain. Jadi jangan pikir semua orang bisa dibeli. Salah itu. Nah, jadi hubungan emosional itulah yang momentumnya saya jaga. Jadi kalau beliau tadi kelahiran tahun 73, saya dengan Pak Mustafa sedang menjalani usia 73. Itu bedanya. Dan kita mungkin Pak Mustafa setuju juga dengan saya, kami tidak mau stres karena orang lain, tapi orang lain boleh sedikit stres karena kami. Jadi bukan karena kita egois, kita harus memproteksi diri kita. Hadirin yang saya muliakan, jadi saya pikir saya sudah harus akhiri perbincangan ini, dan saya juga di sini ada Pak Tarmizi, termasuk seorang penjabat di samping gubernur sukses, tapi penjabat gubernur beliau sangat sukses. Beliau kan di Departemen Negeri, beliau ke Kalimantan segala macam, sangat sukses. Dan saya lebih apresiasi lagi supaya ngeputun drone yang putihnya. Ya, jangan dicet. Sekali Anda chat, Anda akan chat terus, ya kan? Jadi memang tidak semua orang cocok rambut putih. Tapi kalau pandang-pandang di tempatnya cocok rambut putih. Yang kagak benar. Jadi saya pikir begitu. Hadirin yang saya muliakan, saya pikir waktunya sudah cukup. Saya tidak mau berpanjang kalam, tapi saya mohon maaf lahir batin kalau dalam pemanduan saya ini ada lebih dan kurang, agak lepas sirah. Makanya ada pun juga lagu mengatakan, mangat-mangat gulai boh labu, mangat si getu melepas sirah. Mangat-mangat urung memadu, ya kan? Mangat si getu melepah haba. Nah, itu kata orang Aceh. Jadi karena itu saya mohon maaf lahir batin.
Dan Pak, dengan izin Pak Ketua, karena beliau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi saya serahkan kepada beliau, Pak Surya Dronar untuk kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa ini. Sebetulnya tadi saya meminta Pak Profesor menutup acara ini, tapi katanya kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi terpaksa kita harus tutup dan akhiri acara ini. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa hari Minggu tanggal 28 Agustus, Taman Iskandar Muda berniat untuk melakukan jalan santai bersama dengan mantan-mantan gubernur atau gubernur-gubernur senior Aceh. Apakah itu pejabat ya, jadi termasuk Pak Mustafa, Pak Tarmizi dan lain-lain yang pernah menjabat gubernur Aceh. Kami akan memberikan penghargaan juga kepada gubernur Aceh senior ya yang pernah berkontribusi, dan tentu kami merasa bahwa banyak sekali kontribusi dari pemerintah Aceh kepada Taman Iskandar Muda, tetapi kami tidak lakukan pada tempat yang sangat serius gitu, tapi sambil jalan santai kita ngobrol di sana mulai dari jam 6 sampai jam 9.30 di Jakarta International Stadium. Kita menggunakan sepatu olahraga, boleh pakai training, kemudian pakai kaos. Kalau ada warna putih bagus, gitu. Kalau tidak ada nggak apa-apa, kita serahkan masing-masing. Target awal yang akan ikut itu 1.000 orang. Tetap, ya, semua udah kita siapkan, Pak. Udah kita siapkan. Dokter sudah kita siapkan, ambulans sudah, semua sudah. Sampai tadi pagi yang daftar itu sudah 1.500 yang daftar, ya. Ya. Jadi mereka ada yang bawa 100, ada yang bawa 70, ada yang memang cuma bawa 10, gak apa-apa. Kami tidak target itu, tapi kita kebersamaan. Nah, mudah-mudahan harapan kami tentu yang hadir di sini mudah-mudahan bisa ikut sama-sama. Intinya bukan untuk jalannya keliling, karena panjang lingkaran itu kita jalan nanti di lantai 3. Di lantai 3 dari Jakarta International Stadium. Tapi di luar. Jadi ada koridor luar dan itu menikmati pemandangan kota Jakarta di pagi hari. Jadi laut dan sebagainya kita bisa lihat dari sekeliling itu. Yang belum pernah, mudah-mudahan kita bisa ketemu di sana, ya. Nanti kita ngopi-ngopi di sana, kemudian kita makan buguri. Ya. Makan buguri, Pak. Jadi ya, tapi jangan berharap buguri hebat kali. Kita kayak di kampung lah. Ya, dibungkus ya. Nasi kucing lah. Jadi ala di Aceh lah, udah dicampur-campur di situ ya. Nah, cuma karena di sini khawatir supaya enggak basi, jadi kita pisah memang. Jadi ada buguri, tapi sudah dibungkus. Jadi mohon semuanya kalau ada kesempatan diberikan umur panjang, sehat, kita berkumpul di sana. Antara jam 6 sampai jam 9 itu mulai kumpul yang datang dan sebagainya. Kemudian jam 7 kita mulai jalan keliling. Satu putaran itu 1,5 kilo. Satu putaran. Jadi maksimum 2 putaran. Kalau orang tidak sanggup untuk 2 putaran, berhenti. Ya, berhenti. Itu sudah kita siapkan, ada kursi, ada semuanya. Kemudian ada panggung, panggungnya bukan panggung kayak begini, tapi sama juga, rata. Nah, nanti di sana tentu akan ada upacara sedikit, pemberian penghargaan, satu kepada mantan-mantan gubernur Aceh, yang kedua kepada gubernur DKI yang punya kontribusi kepada Taman Iskandar Muda. Ada 2 gubernur DKI yang punya kontribusi kepada Taman Iskandar Muda yang kita rasakan. Yang pertama adalah Bapak Suryadi Sudirja, almarhum. Ya, itu satu.
Kemudian yang kedua adalah Anies Baswedan. Ya. Jadi nanti ada 2 penghargaan selain Kementan dan ke mungkin Pak Anies karena masih menjabat. Jadi kita berikan sama-sama 2. Nah, untuk pemberian ini memang nanti sudah disiapkan ada arak-arakan budaya gitu ya untuk penyerahan itu. Jadi sudah ada, Pak Fikar sudah menyiapkan semua dengan teman-teman lain. Nah, mudah-mudahan walaupun santai, mudah-mudahan meriah. Kira-kira begitu. Jadi harapan kami tentu kalau bisa Pak Iskandar yang kemarin tanya ke saya, gimana nanti saya nggak sanggup jalan, nggak apa-apa, tunggu aja di situ. Dapat hadiah juga, paling tidak nasi gurih, Pak. Barangkali itu, sekali lagi terima kasih. Untuk Forbes kita undang semua, Bu Eliza, ya Forbes kita undang semua, mudah-mudahan karena itu hari ya tolong di wara-wara ke semua ya teman-teman, silakanlah supaya agak ramai aja. Terima kasih sekali lagi. Yang punya anak boleh ajak ya, bukan hanya kita. Sekali lagi terima kasih yang masih setia mengikuti acara ini, baik yang langsung maupun secara daring. Kami hargai dan apresiasi semuanya. Mudah-mudahan tentu ini akan menjadi amal ibadah kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf, saya akhiri dan kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian acara kita pada hari ini. Dengan diskusi bedah buku kita tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas suksesnya acara ini. Dan izinkan saya, Alma Alvinita, mohon undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan sampai bertemu kembali dalam kesempatan sukses untuk Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh!